Bahkan sekali-kali nggak segan-segan, Suster Maria ini menunjukkan bentuknya yang sangat menyeramkan. Dengan wajahnya yang hancur, badannya yang remuk, itu mengganggu para perawat yang lain dengan meminta tolong. Di video kali ini, dari lightingnya, dari latarnya emang sedikit lebih gelap, dan juga aku ditemani sama kucing aku yang sangat nakal ini. Karena di video kali ini aku pengen ngeceritain kalian tentang urban legend, tentang hantu, tentang sosok yang sangat terkenal di salah satu kota yang ada di Indonesia, yaitu di Surabaya. Tepatnya sosok yang pengen aku ceritakan ini merupakan penghuni atau perawat yang bekerja di rumah sakit Dr. Sutomo, atau bahkan dia bekerja secara gratis. Karena memang kucing aku nakal banget gini ya, lihat. Dia diajak filming nggak mau, tapi ganggu. Kayaknya tadi sini kamu naik, sini. Namanya Komo ya, namanya Komo guys tuh, dia nakal. Dan sosok yang pengen aku ceritain ini merupakan sosok yang menjadi urban atau sosok yang menjadi legenda yang banyak diceritakan oleh masyarakat yang ada di Surabaya, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar rumah sakit Dr. Sutomo. Dan sosok ini bernama Suster Maria atau yang sering disebut sebagai Suster Gepeng. Nah, konon katanya Suster Maria ini eksistensinya ini udah nggak diragukan lagi. Banyak banget baik dari pasien ataupun dari perawat itu sering melihat sosok suster yang dianggap sebagai Suster Maria. Nah, kronologi ceritanya ini bermula pada tahun, ini masalahnya aku nggak tahu tahunnya karena ini kan menjadi kayak mitos, menjadi kayak urban legend. Nah, aku udah berapa kali searching tentang kayak kapan sih kejadian ini, cuman emang di artikel-artikel itu nggak ditemukan kapan terjadinya kejadian Suster Maria ini. Nah, jadi kronologinya ada seorang suster yang sudah senior dan menjadi kepala suster yang bernama Suster Maria di rumah sakit Dr. Sutomo. Nah, Suster Maria ini dikenal sebagai suster yang baik, suster yang ramah, suster yang kalau kerjanya cekatan. Pokoknya kalau misalnya ada pasien yang minta tolong sama dia nggak segan-segan nolong. Misalnya pasien yang bilang, "Sus, tolong anterin saya ke toilet dong. Sus, tolong ambilin saya makan. Sus, tolong periksa saya." Suster Maria ini dengan cepat, dengan cekatan langsung menolong pasien tersebut. Dan juga Suster Maria ini dikenal sebagai suster yang sering menolong teman-temannya, kayak, "Maria, tolong dong jagain pasien di kamar ini." Suster Maria nggak pikir panjang, langsung oke, aku tolong gitu. Dan saking terkenalnya kebaikan Suster Maria ini, dia diangkat sebagai kepala suster di rumah sakit Dr. Sutomo tersebut. Namun namanya manusia, ya kan, Maria ini masih ya manusia biasa, walaupun dia kerjanya baik, ramah, dia kan masih manusia biasa. Dia memiliki rasa bad mood lah, rasa capek gitu. Hingga pada suatu hari Maria ini memiliki masalah di luar rumah sakit gitu. Akan tapi terbawalah sampai ke rumah sakit, rasa kayak gondoknya lah, rasa keselnya itu kebawa sampai ke rumah sakit. Jadi mempengaruhi kerjanya si Maria. Sampai ada satu suster yang datang ke Maria bilang, "Maria, ada satu pasien di lantai atas ini pengen dirawat sama Maria." Dan karena di Maria ini kan dikenal sebagai suster yang baik gitu, jadi banyak pasien yang datang itu minta, "Aku maunya dirawat sama Suster Maria deh, aku pengen dirawat sama ini deh," gitu. Jadi banyak banget orang yang milih dirawat sama Suster Maria, termasuk pasien yang berada di lantai atas tersebut. Di si Maria karena kayak ya udah deh, ini kan profesionalitas kerjaku, jadi Maria menyanggupin untuk menjadi perawat pasien tersebut. Akan tetapi Maria bilang ke temennya, "Semisal nanti udah habis shiftku, aku nggak mau ya lembur, aku nggak mau panjangin masa kerja, jam kerjaku udah, aku pengen pulang, aku pengen istirahat." Teman Maria yang ngeliat Maria kayaknya, oh Maria lagi bad mood nih, Maria lagi ada masalah, dia bilangnya, "Oh ya udah Maria, tapi ya udah nanti misalnya kau rawat itu, kau mau pulang kau bilang aja sama aku biar aku gantiinmu," gitu. Maria pun setuju. Karena Maria ini juga dikenal sebagai suster yang sering lembur, suster yang sering panjangin jam kerjanya, kayak ya udah loyalitas kerja dia aja gitu. Nah, sampai akhirnya Maria dengan perasaan yang tadi gondok, dengan perasaan bad mood gitu, pergilah dia menuju lantai atas dengan menggunakan suatu lift.
Nah, lift ini juga dikenal sebagai lift yang sering macet, lift yang sering ngadet, lift yang sering bikin masalah gitu. Tiba-tiba kita naik lift macet lah atau apa. Nah, Maria ngeliat lift yang lain penuh, naiklah dia lift itu. Baru masuk ke dalam lift, ditekannya lah tombol ke lantai atas. Tetap awalnya biasa aja. Pintu lift mau ketutup, tiba-tiba liftnya macet, pintunya ketutup, balik lagi ke tempat semula. Ditekan sama tekan sama Maria lagi ke lantai atas, tap. Pintu tetap kayak macet, kayak ngedet, kayak ada masalah di belakang pintu tersebut. Maria yang tadi pikirannya udah suntuk lah, hatinya udah gondok lagi. Emosi lah dia ngeliat pintunya. Timbang aku mau kerja aja, kenapa sih banyak masalah? Timbang aku mau ngerawat pasien aja, kenapa sih banyak masalah? Itu pikiran Maria. Terpikirlah sama dia, mungkin nih kalau aku tendang pintunya, itu bakal hilang macetnya gitu. Kayak macet ditendang, ketutup lagi pintunya. Dan aku pun kalau jadi Maria pernah gitu, lift di tempat aku kerja itu macet, jadi aku tendanglah pintu liftnya dan memang liftnya ketutup gitu. Sebelum aku tahu kisah Maria nih, tapi setelah aku pikir lagi, kalau misalnya kalian ya lift macet, tolong jangan pernah lift itu ditendang, lebih baik kalian keluar aja gitu. Jadi si Maria ini kan ngeliat tadi pintunya macet, ditendangnya lah. Jadi dia berdiri nih lift, berdiri dia di tengah-tengah lift ini, ditendangnya, pop. Alhamdulillahnya lift benar nggak macet, mulai berjalan gitu. Akan tetapi keberuntungan kali ini benar-benar nggak berpihak sama Maria. Kan sepatu suster itu mungkin ada heelsnya sedikit, jadi keplesetlah Maria ini, agak kepleset gitu. Saat pintu lift tertutup dengan kencang, badan Maria masih berada di tengah-tengah lift. Awalnya aku mikir kayak, bukannya lift itu kalau misalnya ada yang ngeganjel, sekalipun kita tangan ataupun apa, itu pasti kebuka lagi, walaupun dia bakal ngejepit dulu, tapi dia bakal kebuka lagi gitu kan. Setelah aku searching nih, aku masih searching sampai sekarang. Setelah aku searching, dan ternyata katanya lift zaman dahulu itu bentukan konstruksinya itu lebih berat. Jadi kalau misalnya dia ketutup, udah dia ketutup, susah buat balik lagi gitu. Kecuali macet yang kayak Maria alami tadi. Dan alhasil tubuh Maria tergencet di lift hingga gepeng. Maria sempat berteriak minta tolong, cuman tenaganya nggak kuat gitu, nggak cukup kuat untuk berteriak karena badannya kan udah kegencet sama lift tadi itu. Kan ingat kalian tadi kan Maria sempat nekan tombol ke atas, dan benar saja pelan-pelan lift mulai keangkat ke atas hingga menghancurkan tubuh Maria. Udah badan Maria kegencet, lift keangkat ke atas hingga menghancurkan bagian kepala Maria. Dan saat kemudian setelah para perawat menemukan jasad Maria di lift, mereka melihat tubuh Maria telah kegencet, jadi kayak penyet gitu. Dan bagian kepala Maria hancur hingga matanya hampir keluar. Setelah insiden ini banyak sekali pengakuan dari orang kalau katanya dia sering melihat sosok suster yang dikenal sebagai Suster Maria. Dan kalian penasaran apa aja cerita-cerita dan pengalaman mistisnya? Langsung kita masuk ke segmen saksi misteri. Cekidot. Kalian lihat kucing yang sering gangguin tadi, terkapar deh guys. Lihat bentuknya. Saksi misteri pertama ini dialami oleh para staf-staf yang bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Jelas lah kan, namanya mereka penghuni situ. Nah, katanya staf-staf situ, baik perawat, dokter, satpam, semua yang bekerja situ sering diperlihatkan sosok yang dikenal sebagai Suster Maria. Mereka nyangkanya itu Suster Maria karena memang gak ada suster yang bentukannya kayak gitu. Bahkan sekali-kali gak segan-segan Suster Maria ini menunjukkan bentuknya yang sangat menyeramkan. Dengan wajahnya yang hancur, badannya remuk, itu mengganggu para perawat yang lain dengan meminta tolong. Dan juga katanya lift yang sering dinaiki Suster Maria ini itu masih beroperasi itu. Pernah ada satu suster, katanya dia naik lift itu kan liftnya masih beroperasi. Masuklah dia ke dalam lift, dan lift ini nih udah tahu makan korban gitu, nggak diperbaikin gitu. Masuklah si suster ke dalam itu dan dia sendirian. Pas dia lagi masuk, ya alhamdulillahnya pintunya ketutup biasa aja gitu. Akan tetapi setelah pintu mulai tertutup dan lift mulai naik, tiba-tiba lift berhenti dan lampu mulai redup. Suster yang dalam situ mulai takut lah, dia kayak, ya Allah,
Ada apa pula lagi nih, terpikir sama dia waktu itu, suster Maria mati di sini, gimana kok nih. Nggak apa-apa lah kok dia cuma sendiri gitu, misalnya minta tolong atau apa gitu kan, bener-bener sendirian di dalam gitu masih bisa teriak. Kalian tahu, dia gak benar-benar sendiri di dalam lift itu, karena ada sosok yang berkata dari belakangnya seperti, Takut ya? Sama, aku juga dulu kok. saat suster yang terjebak sendirian itu melihat ke belakang, dia melihat ada satu sosok yang sangat menyeramkan dengan badan hancur menggunakan pakaian suster, kepala hancur dengan mata yang hampir keluar. Maaf, mata yang hampir keluar itu berdiri di belakang suster tersebut. Suster yang ngeliat itu pingsan lah dia. Aku kok jadi suster situ mungkin resign, aku langsung tahu kan, nggak terpikir panjang sama aku ajukan surat resign, minta resign aku langsung sama atasan karena ketakutan gitu, diganggu sama suster Maria. Dan itu kan yang dialami oleh para perawat tadi. Dan gimana para pasien-pasien yang nginep, yang lagi dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo. Konon katanya ada satu orang pasien yang lagi dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo itu kayak dia nggak tahu nih cerita tentang Dr. Maria nih, Suster Maria nih. Jadi dia ya udah dianggapnya rumah sakit biasa aja gitu loh. Dan kalau misalnya kita dari luar pun nyangkanya kayak rumah sakit biasanya itu, nggak ada rumah sakit yang menyeramkan ya. Terpikirnya sama si pasiennya kayak gitu. Nah gabut lah dia tengah malam. Kegabutannya ini kayak, ya aku pengen jalan-jalan lah, suntuk kali aku dalam kamarnya. Dia ambilnya lah selang infusnya sama besi infusnya ini. Jalan dia pelan-pelan gitu, kayak keliling. Namanya sudah malam gitu kan, kayak udah malam. Jadi otomatis rumah sakit ini udah mulai sepi gitu, walaupun masih ada sekali kayak suster lewat ataupun dokter lewat gitu. Lagi enak-enak jalan, tiba-tiba dia berdiri di tempat lift di mana Suster Maria waktu itu meninggal. Dan waktu itu benar lagi setelah setelah kejadian suster itu, mungkin lift ini nggak dioperasikan lagi ya, suster yang ditakutin dalam lift nggak dioperasikan lagi, ditutuplah lift itu, dikasih tanda silang. Benar kayak tadi itu, kayak suster sebelumnya juga, lagi enak-enak perawat ini jalan, tiba-tiba bunyilah lift itu kayak ada orang yang menggunakan. Tapi untungnya nih pasiennya ini nggak bodoh, itu nggak kayak artis-artis sinetron Indonesia yang lain kok ada hantu mengangup di depan kayak nggak begitu loh. Terpikir sama dia, ini nggak dipakai loh, siapa pula naik lift ini. Buru-buru udah langsung masuk ke kamarnya karena ngeliat sekelilingnya sepi kan. Bunyi lift itu pelan-pelan, pintu lift terbuka, dia nggak ngeliat ke belakang, didorongnya cepet, aduh semerinding banget ya Allah. Didorongnya cepet, selang infusnya ini masuk ke dalam kamarnya. Sampainya di kamar, dia ngedengar suara langkah dan suara kayak stroller, apa sih namanya yang buat ngedorong itu, tayu besi, yang buat di rumah sakit yang ngedorong makanan tuh, kalian tahu kan. Bunyilah ban itu sama langkah kaki seorang suster. Takutlah dia kayak, siapa tadi itu, lift aja dikasih tanda silang itu nggak kemungkinan pak lift suster tuh bisa keluar dari dalam lift, pikirnya kan. Masuk dia ke dalam selimut, dikerukupinnya itu, deg 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 deg. Udah pintu kamar ditutupnya, tiba-tiba pintu kamar pasien tersebut terbuka dengan sendirinya, diikuti dengan suara langkah kaki dan suara rolleran tadi tuh, yang dorongan itu tuh, stroller apa sih namanya aku nggak tahu. Masuk ke dalam, tiba-tiba ada yang menyentuh punggungnya si pasien dan berkata, permisi, lagi ada pengecekan. Ternyata itu pak suster biasa lah. Anak orang udah tegang gitu masuk ke dalam selimut, takut dia kan. Diceknya, alhamdulillah ternyata beneran itu suster gitu kan. Nah suster ini cuma mau melakukan pengecekan, kayak aku cuma di sini mau melakukan pengecekan kok, kamu udah minum obat nggak sore tadi. Kebetulan pasien ini katanya nggak diantarkan obat sama suster itu, belum minum obat malam. Minumlah dia, dikasih sama suster yang datang ini, minumlah obatnya. Terus susternya bilang, ya udah selamat beristirahat ya, semoga lekas sembuh gitu. Kalau ada apa-apa silahkan hubungin aja lagi suster yang ada sini. Iya sus, terima kasih. Tenanglah dia kan. Keesokan paginya seorang perawat datang, Keesokan paginya seorang perawat datang ke kamar pasien tersebut terus bilang, kamu udah minum obat belum gitu. Pasien ini bilang, udah kok, semalam ada suster yang nganterin kok obat. Suster siapa? Disebutkanlah ciri-cirinya. Susternya cantik, ini gini. Tahu kalian? Suster yang dengar itu langsung terkejut. Dia bilang, Maria, masih juga kau sering perhatikan pasien di sini ya? Setelah suster tersebut keluar,
pasien yang tidur di sebelah pasien yang ditakutin gimana sih? Pasien lain yang tidur di sebelah pasien yang ditakutin ini ceritalah katanya. Kau tahu nggak Suster Maria itu siapa? Enggak, aku nggak tahu Suster Maria itu siapa. Itu tak bingung lah ini kan tadi suster ini bilang Suster Maria. Orang itu bilang Suster Maria, siapa sih Suster Maria itu? Dan dijelaskanlah katanya, Suster Maria adalah suster yang pernah mati di rumah sakit ini terjepit di dalam lift dan sering menghantui orang-orang yang ada di rumah sakit. Dengar itu langsung dia pulang malam itu juga karena merasa badannya udah baik kan. Pulanglah pasien ini malam itu aku dirawat sama suster setan ini, gimana lah. Gimana kalau misalnya kalian yang lagi rumah sakit nih, tiba-tiba ada satu suster yang bilang, ya udah sini mau suster bantu, nggak taunya bukan manusia, ya kan syaitan, gimana perasaan kalian? Sekian video dari aku tentang Suster Gepeng ini atau Suster Maria ini. Dan buat kalian yang berasal dari Surabaya, bolehlah kalian komen tentang kebenaran Suster Maria ini beneran ada enggak, atau cuman legenda, atau cuman jadi misteri, mitos-mitos doang, atau kalian sendiri pernah ngalamin kejadian tentang Suster Maria ini. Silahkan komen di bawah. Dan buat kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, aktifin lonceng notifikasinya supaya kalau misalnya aku upload video-video baru kita bisa langsung bercerita bareng, gibah bareng yang hangat-hangat gitu. And guys, and see you on next video guys. Bye bye. Bye.